keputusan pengunduran diri Pak Erlangga itu murni dari diri pribadi Pak Erlangga. Ya, itu tadi yang disampaikan Pak Erlangga langsung pada saya dengan 2-3 orang tadi pagi ya, bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik, kata Pak Erlangga. Ya, tadi saya kan untuk terbaik untuk Pak Erlangga, terbaik untuk keluarga Pak Erlangga, terbaik untuk Partai Golkar, dan terbaik untuk bangsa dan negara. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran, Bah, siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Okay? Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan diskusi. Sebelum saya ke Mas Ante, saya kembali ke Bang Idrus. Bang Idrus, bagaimana dengan nama Gibran Rakabuming Raka? Ini juga kemudian disebut-sebut dalam mungkin saja kemudian bisa menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya. Jadi Bung Kepim, pertama ini kan masuk dulu. Karena itu kan saya katakan kalau Pak Jokowi atau Mas Gibran masuk, Golkar ada alhamdulillah barokah. Ini kan apalagi Partai Golkar ini adalah partai raya, partai terbuka, bukan milik siapa-siapa. Ini siapa saja mau masuk. Apalagi misalkan Pak Jokowi 10 tahun memimpin Indonesia, tentu punya legacy, dan masuknya misalkan ke Golkar itu alhamdulillah. Ya, dan atau ke Mas Gibran alhamdulillah itu barokah. Tetapi tentu ya sebagai partai besar seperti ini dan juga punya etika dan lain-lain sebagainya, tentu misalkan harus clear dengan partai sebelumnya. Kita juga tidak ingin misalkan nanti Pak Jokowi masuk, Pak Gibran masuk, lalu kemudian ya tetangga kita ada, itu kan teman kita, mitra perjuangan juga. Wah, ini kok di apa namanya nih, dibajak. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, kemudian secara internal juga tentu nanti ada proses-proses. Dan apabila misalnya ya kalau kita mengacu pada hari ini, ya Partai Golkar sebagai sebuah sistem ada konstitusi. Ya konstitusi tadi yang menyatakan seperti itu adalah yang minimal 5 tahun jadi pengurus. Nah, oleh karena itu kalau misalkan ada kesepakatan dari lobi-lobi politik ya di antara stakeholder Partai Golkar yang ada ini, lalu kemudian ada kesepakatan lain, tentu dijadikan jalannya. Tentu ada perubahan konstitusi. Dan itu Mas Kevin. Jadi mungkin ya ADRT partai diubah begitu. Ya bisa saja karena apa namanya institusi. Munas adalah yang paling tinggi dan menentukan di situ. Ya jangankan menentukan, itu menentukan pembubaran partai pun juga. Apalagi kalau hanya sekadar masuk. Nah oleh karena itu, kalau ingin memuluskan, ingin ada kesepakatan semua kebersamaan dan pertimbangan untuk kebesaran, untuk memajukan Golkar ke depan, ya bukan menguasai tetapi membesarkan Golkar ke depan, maka bisa saja terjadi. Ya itu, dan tidak ada larangan seperti itu kalau kesepakatan itu. Tetapi ada satu hal, Bung Kevin, saya ingin sampaikan tadi, dan ini biar Bung Hanta bisa juga memahami dan teman-teman rakyat juga memahami, karena selalu ada opini mengatakan bahwa Erlangga disingkirkan, ya Erlangga dizolimi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apapun tanggapan orang, mari kita lihat dua hal ke depan. Saya katakan tidak ada penzoliman di sini, tidak ada penyingkiran di sini, tidak ada peminggiran. Ya penyingkiran dan tidak ada. Nah mari kita lihat ke depan. Karena kalau tidak ada penyingkiran, berarti Pak Erlangga tetap ada bersama-sama dengan pengurus ke depan untuk memimpin Golkar. Nah tentu posisinya terhormat, bukan lagi di eksekutif, tetapi mungkin di penasehat, mungkin di pembina. Kecuali kalau Erlangga sama sekali tidak ada di sini, berarti apa tuduhan orang itu adalah benar. Demikian pula misalkan kalau ada mengatakan bahwa ini adalah Pak Jokowi atau Pak Prabowo menyingkirkan, juga nanti akan kelihatan bahwa apakah Pak Erlangga dengan prestasi yang ada sebagai Menko tetap ada di kabinet atau tidak. Dan saya punya keyakinan bahwa Pak Bahlil kalau seandainya sesuai dengan prediksi saya, sesuai dengan fakta-fakta dan jadi ketua umum, saya punya keyakinan Pak Bahlil akan tetap mempertahankan Erlangga di samping di dalam kepengurusan di penasihat atau pembina maupun sebagai Menko ya atau apapun posisinya di kabinet nanti. Nah, ini nanti jawabannya konkret, dan pada saat itu saya punya keyakinan bahwa seluruh analis
Ya pengamat ada di luar baru akan, wah kok begitu. Nah luar biasa Golkar. Nah ternyata apa yang kita perkirakan tidak benar karena Golkar di dalam menyelesaikan masalahnya justru utuh dan memberikan peran-peran kepada kadernya sesuai dengan profesi secara proporsional. Oke, Mas Hanta, menurut Anda bagaimana mengenai soliditas dari Partai Golkar melihat dinamika yang terjadi hingga sampai saat ini? Kalau misalnya memang yang paling mungkin untuk menjadi ketua umum adalah Bahlil Lahadalia, apakah kemudian Partai Golkar masih bisa tetap solid begitu? Mengingat masih ada banyak suara-suara bahwa Erlangga Hartarto itu disingkirkan. Ya, mungkin bukan dilengsarkan, makanya harus diralat itu kalau versi Bang Idrus. Digeser ya Bang Idrus ya, digeser nanti. Tapi tetap sama, dilengsarkan jadi ketua umum Golkar, apapun judulnya. Tetapi beda karena secara konstitusi memang Pak Erlangga itu kan mengundurkan diri, bukan dimundurkan. Itu yang saya kira clear sebenarnya. Setelah ini sudah agendanya adalah PLT dan seterusnya. Saya ingin menjawab pertanyaan Kevin. Mengapa Erlangga mundur? Kita harus melihat lebih jauh dan bagaimana solusi konstruksi Golkar ke depan. Sebenarnya ada dua faktor yang saling berkelindan. Satu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Dan di Golkar ini, biasanya faktor internal yang paling menjadi isu sentral adalah gegar Golkar ini adalah soal turbulensi faksi. Ada benturan antar faksi, faksionalisasi di internal kubu-kubu Golkar. Karena di Golkar ini kan tidak ada pemilik saham tunggal mayoritasnya. Dia terpecah berbagai macam faksi. Dan itu tidak buruk dalam sebuah partai politik. Dan biasanya ini memuncak ketika akan ada pemilihan ketua umum atau penentuan capres. Dan kita tahu dinamika ini kan cukup sudah panjang sebelumnya. Isu tentang tadi sudah saya lihat juga di pengantar gambar-gambar infografisnya Metro TV soal dianggap tidak sukses menjadi capres, kinerja elektoralnya tidak terlalu baik. Nah ini saya kira dan seterusnya ini turbulensi faksi ini menjadi salah satu ujungnya hari ini dorongan untuk Pak Erlangga mengundurkan diri. Tetapi ada yang jauh juga determinan menurut saya faktor eksternal dan biasanya turbulensi di Golkar itu terkait dengan gejolak. Goncangan badai dari luar. Goncangan badai dari luar itu macam-macam. Bisa jadi faktor eksternal, ketidaknyamanan yang sedang berkuasa, tidak klop atau ketua umumnya sudah terlalu manuvernya terlalu kencang dan lain sebagainya. Itu kira-kira gambaran pola. Saya membicarakan ini pola perjalanan Golkar yang bisa kita ikuti bersama. Saya melakukan riset Golkar. Nah, berangkat dari situ maka bagi Golkar sebenarnya sama suksesi ini menjadi apapun karena sudah partai yang matang, punya konstitusi, punya ADART, saya yakin akan selesai nanti. Saya setuju dengan Bang Idrus Marham. Nanti akan selesai. Tinggal pertanyaan Kevin tadi ujungnya apakah betul Bahlil atau siapa. Tapi saya setuju bahwa Rapimnas dan Munaslup harus segera dilakukan untuk kepastian tentang adanya ketua umum definitif ketika pendaftaran di pilkada. Jadi tidak baik untuk menunda. Akan jauh lebih bagus untuk stabilitas internal Golkar dan berpengaruh pada stabilitas politik nasional. Nah karena itu lebih cepat lebih baik, saya setuju itu. Tapi jangan sampai tadi ini menjadi membuat Golkar turbulensi faksinya semakin kuat. Tetapi yang harus dicari adalah tadi kompetisinya, win-win solutionnya seperti apa. Karena saya kira ada dua pertimbangan yang penting yang harus dipertimbangkan Golkar. Tadi kepastian soal calon kepala daerah yang jangan sampai terklarifikasi atau berubah lagi. Yang kedua adalah kemungkinan siapa ketua umum Golkar ini sangat menentukan siapa nama menteri yang akan di-store kepada presiden. Karena ketua umum Golkar kan memiliki hak veto, tanda petik ya, hak prerogatif. Meskipun dia punya kelembagaan, tapi sangat berpengaruh siapa orang dekatnya. Dengan ketua umum baru bisa jadi Bang Idrus Marham misalnya, jadi calon menteri lebih kuat ketimbang nama-nama yang sebelumnya, itu misalnya. Sehingga Munaslup ini saya kira sangat mungkin ya waktunya. Dan kalau Rapimnas memutuskan misalnya Rapimnas langsung dilanjut dengan Munaslup juga bisa ya Bang Idrus ya, karena bisa ya, saya lakukan tahun 2017 dengan Munaslup. Jadi bisa jadi petanya lebih pendek ini untuk ke sana. Nah pertanyaannya memang ada plus minus Kevin. Kalau Pak Bahlil ini bisa menjadi solusi. Kalau yang dibenturkan misalnya Pak Mas Gibran berhadapan dengan yang sedang distruktur sekarang, apakah Agus Gumiwang Kartasasmita, apakah Bambang Susatyo atau Erlangga berhadapan dengan Gibran. Nah, kalau ini kencang misalnya, maka titik tengahnya bisa Bahlil. Bahlil seperti Pak Idrus katakan memiliki basis organisasi yang jelas,
Yang kedua, kemudian Pak Bahlil sangat dekat dibandingkan yang lain, sentimeter kedekatan dengan Pak Jokowi paling dekat. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi titik tengah. Nah, kalau PR-nya bagi Pak Bahlil adalah faktor nomor 3 tadi, kekuatan dukungan dari akar rumput. Tapi biasanya persoalan Golkar relatif bisa diselesaikan kalau sudah dari arus atasnya merestui. Jadi kata kuncinya restu ke arus atas, arus bawah mengikuti. Rumus di Golkar itu arus bawah ngikutin arus atas, tidak terbalik. Itu kira-kira untuk membacanya. Nah, soal apakah Gibran misalnya nekat dimajukan, apakah bisa? Bisa saja, secara konstitusional betul. Di Munas dan Munas Golkar itu adalah forum tertinggi. Kalau saya pelajari ADRT, forum tertinggi untuk merubah ADRT bisa. Rubah dulu ADRT-nya, ada mekanisme baru, kemudian siapapun bisa menjadi calon ketua umum Golkar. Tapi syaratnya sebelum pemilihan ketua umum Golkar, Kevin, harus merubah ADRT dulu. Itu kalau dari secara mekanisme di internal Golkar. Dan satu lagi, saya kira penting ya untuk melihat Golkar hari ini, saya selalu menggunakan ada dua yang sejoli, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, ini sangat penting karena kalau kemudian setelah itu Pak Prabowo menjadi kata kunci, menjadi tanda petik ya saham penting di Golkar yang berada di puncak kekuasaan. Tapi kalau sebelum era-era per hari ini adalah Pak Jokowi. Nah, Pak Bahlil ini memiliki kedekatan yang sangat dekat spesial dengan Pak Jokowi. Jadi opsi Pak Jokowi, kita tidak bahas Gibran, menurut saya yang satu opsi sepertinya, yang paling pas adalah Bahlil. Beda dengan Pak Prabowo, dugaan saya dengan Pak Bahlil dekat, tapi Pak Prabowo memiliki opsi lain selain Prabowo, selain Pak Bahlil untuk menjadi ketua umum Golkar. Tapi karena realitasnya hari ini, seperti Pak Idrus katakan, Bahlil lah yang memiliki kans paling besar per hari ini. Dan solusinya saya kira melalui suara Pak Abang kita ini, Pak Idrus Marham, saya kira ini menunjukkan indikasi tendensi bahwa Bahlil memang serius akan menjadi ketua umum Golkar dan dengan skenario dan strategi politik Bang Idrus dan kawan-kawan ini. Dan itu salah satu. Jadi saya sedikit mengatakan. Jadi Bang Hanta begini ya, saya ada pertama begini. Ini juga kita tidak bisa memisahkan secara politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi desain kabinet permanen ke depan. Itu kabinet Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau kita bicara tentang Koalisi Indonesia Maju, itu jelas di situ ada 3 konsep yang menghubungkan, yaitu keberlanjutan, Indonesia Maju dan Indonesia Emas. Nah, ini kesatuan sehingga secara politik sebenarnya itu tidak bisa kita pisah antara Jokowi dengan Prabowo. Ini satu kesatuan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa Bahlil hanya dekat dengan Jokowi seakan-akan tidak dekat dengan Prabowo. Nah, kemudian alasan saya yang kedua adalah bahwa Bahlil ini adalah ketua TKS. TKS itulah tim kerja strategis. Ya, jadi ini katakanlah di belakang layar ada TKN, ada TKS. Nah, kebetulan Bahlil ketuanya dan di situ saya adalah sebagai sekretaris TKS. Jadi ini kan jelas. Sehingga dengan demikian peran TKS ini cukup besar. Nah, ini sehingga dengan demikian kedekatan dengan Bahlil dengan Pak Prabowo juga dari sisi peran fungsional dalam rangka pemenangan ke depan ini luar biasa. Dan juga tentu ke depan ini ada pengakuan karena di sini secara konseptual keberlanjutan Indonesia Maju dan ada Indonesia Emas. Jadi sehingga dengan demikian kalau ada melihat beda antara Jokowi, ada kepentingan Jokowi dan ada kepentingan Prabowo, saya melihat bahwa ini tidak utuh. Tetapi harus kita lihat utuh. Yang utuh adalah dilihat sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah konsep yang kemudian dirancang adanya Koalisi Indonesia Maju yang diproyeksikan adalah koalisi permanen. Dan oleh karena itu maka kalau ini koalisi permanen berarti proyeksi kita, ya kita sudah bicara bagaimana suksesnya kepemimpinan Prabowo, ya Gibran pada periode pertama, dan kesuksesan periode pertama kita jadikan sebagai eskalator menuju periode kedua. Jadi kita sudah berpikir seperti itu. Nah, dengan demikian maka siapapun yang memimpin di sini karena sudah terikat komitmen-komitmen politik itu, kita sudah bicara jauh ke depan. Bahkan lebih daripada itu Indonesia Emas tahun 2045. Nah, itu Mas Kevin sehingga ini maaf Bung Hanta kalau saya mengatakan bahwa adalah sangat keliru kalau kita memisah sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa Bahlil adalah dekat dengan Jokowi sementara tidak, ini satu kesatuan. Apalagi kalau kita bicara tentang posisi Golkar. Golkar adalah inisiator, adalah inspirator lahirnya Koalisi Indonesia Maju.
Baik, waktu kita mungkin terbatas. klarifikasi. Pak Bahlil Ya. ini dekat dengan Pak Jokowi, sangat dekat. Dengan Pak Prabowo juga dekat. Jadi keliru Ya, kalau bilang alhamdulillah. bahwa Ya tidak dekat gitu, dengan jadi Pak Prabowo. kesatuan ini. Bedanya, Ini kan kalau boleh Pak kan Jokowi, berbeda dengan dukung opsinya politik satu. dikit-dikit. Kalau Pak Jokowi opsinya satu, mungkin hanya Pak Bahlil. Tapi Pak Prabowo dekat dengan Pak Bahlil, tapi opsinya barangkali tidak hanya Bahlil, bisa opsi-opsi yang lain. Itu di garis bawahi yang saya sampaikan tadi. Ya, Bisa sebelum kita ngomong tahu sesuatu Bahlil dan atau tidak sebagainya. yang menjadi ketua umum, kita akan nantikan nanti hasil rapat pleno nanti malam siapa yang akan menjadi PLT ketua umum dan kemudian kapan Munaslup Partai Golkar akan diselenggarakan. Bang Idrus, Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.